Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kisah mualaf mantan tentara Amerika. Alami cobaan masuk penjara hingga mantap jadi ustadz. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dialami oleh seorang pemuka agama sekaligus perwira tentara asal Amerika Serikat bernama Jamesi. Ia mantap menjadi mualaf setelah melakukan dialog antar agama dengan para pelajar. Yi terlahir dari keluarga militer generasi ketiga dan memiliki garis keturunan Cina Amerika. Dia dibesarkan di keluarga yang taat dengan agamanya kala itu. Yi lulus dari Akademi Militer Amerika Serikat yang bergengsi yakni West Point. Tidak main-main, dia sempat menjabat sebagai perwira artileri pertahanan udara kala itu. Yi menjadi mualaf pada tahun 1991, tepatnya setelah melakukan dialog antar agama dengan para siswa yang sedang belajar agama Islam. Pasalnya, dia menemukan beberapa ajaran dalam Islam yang juga diajarkan dalam agama sebelumnya. "Wow, Muslim sangat dekat dengan apa yang saya percaya sebelumnya," ucap Jamesi. Mulanya Yi ditanya soal konsep mempercayai satu Tuhan. Sebagai orang yang percaya dengan konsep Trinitas, dia lantas mengatakan jika hal itu sangat sesat. Selanjutnya Yi ditanya tentang agama Islam. Ia mengaku tidak tahu sama sekali dengan agama tersebut. Kemudian komentar dibuat. "Bagaimana saya bisa menilai sesuatu sebagai kesesatan jika saya tidak tahu apa-apa tentang itu? Itu masuk akal bagi saya," kata Yi. Dari dialog itulah Yi mulai mencari tahu tentang agama Islam. Dia pergi ke toko buku membeli buku umum tentang Islam dan menemukan banyak kesamaan dalam ajaran agama sebelumnya. "Saya mengenali nama-nama yang akrab. Abraham, Musa, David, Yosef, Noah, dan Yesus," ujarnya. Itulah yang membuatnya mantap memeluk agama Islam. Setelah menjadi mualaf, Yi berniat menjadi seorang muslim yang biasa-biasa saja. Hanya mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, berpuasa, serta pergi haji. Namun niatnya berubah setelah melihat orang lain melakukan sholat lebih dari 5 kali sehari. Dengan sholat sunnah serta berpuasa di luar bulan Ramadan, yakni Senin dan Kamis. Tidak hanya itu, Yi juga bertemu orang muslim yang melakukan haji berkali-kali. "Saya akan menjadi super muslim. Suatu hari saya akan pergi haji," tegasnya. Ternyata rencananya untuk berangkat haji dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu 5 bulan, Yi sebagai seorang letnan muda tiba-tiba dikirim ke Jerman untuk menjalani tugas. Di Jerman dia diperintahkan untuk pergi ke Arab Saudi. Pasalnya ada kemungkinan terjadi pengeboman kedua di Baghdad. Beruntungnya hal itu tidak terjadi. Meski demikian, pasukannya sudah terlanjur dikirim ke Arab Saudi. Di sana dia berkunjung ke dakwah center dan menemukan sebuah nota militer yang ditandatangani 2 jenderal. Nota tersebut berisi keterangan jika seorang tentara muslim Amerika yang di Arab Saudi bisa mendapatkan 4 hari libur dari tugas militer untuk pergi ke Mekah. Tentu saja Jamesi langsung antusias membacanya. "Wow, saya seorang muslim baru. Saya harus pergi ke Mekah sekali dalam hidupku. Saya akan mengambil kesempatan ini," katanya. Awalnya dia tidak mendapatkan izin dari sang pemimpin. Namun setelah memperlihatkan bukti berupa nota yang ditandatangani jenderal itu, Yi serta 3 tentara mualaf lainnya pun diizinkan untuk berhaji ke Mekah. Sesampainya di Mekah, dia bertemu banyak orang muslim dari berbagai negara. Mulai dari Indonesia, Malaysia, hingga negara asalnya sendiri Amerika Serikat. Pengalaman melihat keragaman muslim itu benar-benar membuka mata batin Jamesi terhadap Islam. Itu adalah pengalaman yang indah dan ya, kalian semua harus pergi ke Mekah dan melihat Ka'bah, mengalami apa yang saudara kita bicarakan.
Itu menakjubkan, sangat menyentuh. Anda tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ketika pertama kali melihat Ka'bah, kata James D. Sepulangnya dari Mekah, dia bertekad untuk menjadi ustadz militer. Impiannya itu terwujud pada tahun 2001. Yi bukan menjadi ustadz pertama. Yi menjadi ustadz terbaru kala itu. Beberapa tahun kemudian, Yi dipindah tugaskan ke Teluk Guantanamo pada tahun 2002. Dia bertugas di Camp Delta, kamp penahanan permanen di mana para tahanan ditahan secara individual di sel yang terbuat dari jaring baja. Banyak tahanan muslim yang disiksa di sana. Merasa ada yang janggal, Yi pun mulai mengirim laporan resmi tentang kondisi para tahanan yang dianiaya itu kepada pemerintah Amerika Serikat. Namun dia justru dituduh berpihak pada teroris. Alhasil Yi pun dijebloskan ke penjara. Yi baru dibebaskan usai 76 hari dibelenggu dan disiksa seperti tahanan lainnya. Dia pun dinyatakan bersih dari tuduhan pihak terorisme tersebut. Yi akhirnya kembali ke Amerika Serikat dan mengundurkan diri dari militer. Tidak lama kemudian, Yi mendapat pemberhentian secara terhormat pada Januari 2005. Dia bahkan mendapat medali penghargaan karena layanan jasanya. Militer tahu, pemerintah Amerika Serikat pun tahu mereka membuat kesalahan. Tapi sampai hari ini tidak ada seorang pun pejabat yang memberiku permintaan maaf, ungkapnya. Kini James Yi telah menjadi ustadz yang selalu menyebarkan ajaran agama Islam. Dia pun terus-menerus membagikan kisah inspirasinya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun lewat siaran kanal YouTube.